Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswa semuanya, Madrasah Aliyah Negeri 2 Grobogan. Pada kesempatan ini saya akan memberikan informasi terkait dengan bagaimana memilih prodi jurusan bagi siswa pendaftar jalur SNBP atau eligible ya, tanggal 14 sampai tanggal 28 Februari 2024. Mudah-mudahan informasi ini bisa dijadikan pertimbangan ya, bisa dijadikan pertimbangan. Kami semuanya tidak bisa memaksa, guru-guru tidak bisa memaksa, tapi hanya sebatas memberikan pertimbangan yang terbaik demi kalian. Sekali lagi, demi kalian ya. Siswa-siswa semuanya, sebelum saya akan lanjutkan, pertama yang ingin saya sampaikan kepada kalian ya, ketika kalian mau memilih jurusan prodi tertentu ya, tolong tips ini penting ya. Kenalilah diri kalian sendiri dan juga kenalilah sekolah madrasah kalian sendiri ya. Ada begitu banyak pepatah yang mengatakan bahwa orang sukses itu berhasil jika orang itu bisa mengenali diri sendiri. Kenalilah diri kalian sendiri, apakah saya punya prestasi di bidang tertentu, akademik atau olahraga. Kemudian kenalilah madrasah sekolah kalian sendiri. Kalian harus tahu bahwa yang namanya Man 2 Grobogan masih baru, database alumninya masih sedikit di perguruan tinggi negeri, sehingga demikian juga profil ini akan berpengaruh terhadap profil madrasah kalian sendiri. Sehingga harapan kita itu hati-hati ya, hati-hati. Dan sekali lagi, siswa semuanya, ini pertama ingin saya sampaikan dulu, ketika kalian nanti akan kuliah ya, yakinlah bahwa yang namanya ilmu-ilmu dari Man 2 Grobogan ini paling sekian persen ya, sedikit saja yang nanti akan dibawa di perguruan tinggi negeri. Ketika kalian nanti akan kuliah, maka itu sebenarnya adalah hidup akademik yang baru ya, pintu gerbang yang baru ya. Jadi hanya sedikit ilmu-ilmu yang dibawa dari Man 2 Grobogan itu ke bangku kuliah, sehingga ketika nanti Anda menemukan diri sendiri ya, ketika kalian sudah di perguruan tinggi dengan jurusan-jurusan yang asing yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kalian dari awal, ketika kalian itu teguh, tekun ya, rajin, kemudian berbasis pada sebuah niat yang tulus bahwa saya itu mencari ilmu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari ridhonya, insya Allah bahwa Allah nanti akan memberikan skenario yang terbaik untuk kalian, untuk masa depan kalian. Ingat ini, dan itu juga sudah saya buktikan secara pribadi ya. Mungkin saya sering juga bicara di anak 12 MIPA 1, 2, 3 seperti itu. Jadi ketika kita sudah punya niat yang baik, insya Allah kita tinggal tunggu saja skenario dari Allah yang terbaik untuk kita. Insya Allah nanti Allah akan memberikan hadiah kepada kita di masa yang akan datang. Begitu siswa semuanya. Nah, kita akan masuk ya, SNBP dulu ya. Jadi masuk di perguruan tinggi negeri itu seperti tahun-tahun kemarin ada 3 jalur, ada SNBP, SNBT, ada Mandiri. Yang pertama ingin saya sampaikan dulu di sini itu adalah SNBP, seleksi nasional berdasarkan prestasi. Untuk tahun 2023 dan 2024 ini SNBP itu lebih berat dibandingkan dengan 2 tahun yang lalu ya. Karena apa? Kuota minimum yang disediakan cuma 20% ya. Dan itu pun juga tergantung dari masing-masing perguruan tinggi ya. Kemudian aspek penilaian agar bisa diterima, seorang siswa bisa diterima di SNBP itu pertama itu adalah nilai akademik ya, kemudian adalah prestasi, kemudian yang ketiga itu adalah profil dari madrasah atau sekolah asal. Itu sangat penting. Pertama nilai akademik. Bagaimana nilai akademik ini? Nilai akademik itu nanti selain berdasarkan rata-rata rapot dan nanti akan di-compare ya, dibandingkan dengan peserta-peserta yang lain, itu nilainya sekitar 50% ya. Jadi faktor tinggi nilai, skor nilai itu 50% sendiri itu akan dibandingkan dengan peserta yang lain. Dan itu pun ada beberapa mata pelajaran yang relevan dengan jurusan yang dituju
itu penting ya. Ini sebagai contoh ya, jangan berkecil hati untuk siswa dari IPS ya. Sebagai contoh untuk jurusan IPS kelas 12 IPS itu kan lintas minatnya itu adalah informatika kan gitu. Kita tidak menyediakan lintas minat fisika maupun kimia ya, karena tidak angkat yang terdahulu itu tidak ada peminatnya ya. Informatika itu yang paling banyak, sehingga dikasih informatika untuk jurusan IPS. Maka ketika kalian nanti yang jurusan IPS mau mengambil di jurusan farmasi, jurusan ilmu kesehatan ya, kimia, fisika, itu sepertinya ditahan dulu. Tidak salah, boleh-boleh saja, tapi kemungkinan besar untuk diterima itu sangat susah ya, sangat susah, karena daya dukung mapelnya itu kurang relevan dengan jurusan yang kalian tuju ya. Itu untuk anak IPS. Kemudian untuk anak IPA bagaimana? Karena lintas minatnya itu juga informatika yang diberikan ya, maka kalian nanti saran saya itu nanti ambilnya juga rumpun-rumpun IPA ya. Rumpun-rumpun IPA itu apa saja ya, ada fisika, kimia, kemudian ada kesehatan, gizi, dan seterusnya. Itu nanti akan saya perlihatkan ya beberapa jurusan yang rumpun MIPA maupun rumpun IPS. Nah, bagaimana anak agama? Agama itu lintas minatnya itu yang diberikan ekonomi ya kan, ada. Nah, sehingga anak agama ini bisa untuk mencoba SNBP tahun ini, itu nanti bisa pilih jurusan-jurusan seperti akuntansi, ekonomi, manajemen, itu coba silakan ya. Syukur-syukur perbankan syariah, karena Anda punya background untuk bidang-bidang agama yang lebih banyak, kemudian lebih spesifik ya. Kemudian juga sekalian itu lintas minatnya itu adalah ekonomi, sehingga kalian coba untuk SNBP ini nanti pilihlah di beberapa perguruan tinggi negeri, khususnya UIN, yang menyediakan jurusan-jurusan umum ya. Nah, sekali lagi siswa-siswa semuanya, ini sangat terkait dengan yang namanya prestasi juga ya, sehingga ketika kalian nanti akan memilih SNBP itu kira-kira kenali lagi ya, kenali diri kalian sendiri, punya prestasi tidak kan gitu, baik itu prestasi akademik atau olahraga ya. Kalau tidak punya prestasi akademik ya, kalian harus turunkan dulu ya ekspektasi kalian untuk jurusan-jurusan yang wah gitu, yang tinggi itu jangan dulu, tapi lihat dulu beberapa jurusan-jurusan yang mungkin bisa diterima ya. Kemudian kalau kalian punya prestasi akademik ya, silakan untuk dipersiapkan, di scan ya yang bagus, kemudian Anda siap-siap untuk diunggah ya ketika nanti pendaftaran di SNBP, atau nanti minimal dipersiapkan data itu untuk registrasi dan seterusnya. Kemudian kalau ada prestasi olahraga itu sangat baik sekali ya, itu khususnya juara 1, juara 2, juara 3 ya, baik itu taekwondo, karate, kalau ada itu nanti bisa dipersiapkan. Dan ingat, buktinya itu adalah bukan trofi, bukan piala, tapi adalah bukti adalah yang tertulis ya dalam bentuk dokumen, file, atau sertifikat. Itu yang daya dukung utamanya seperti itu. Demikian siswa-siswa semuanya. Kemudian kita akan lanjut, kita akan melihat ya, kita akan mengintip sebentar beberapa jurusan-jurusan SNBP yang nanti saya sarankan kepada kalian khusus dari MA Negeri 2 Grobogan. Sekali lagi video ini adalah saya khususkan untuk MAN 2 Grobogan ya, tolong jangan di share kepada yang lain. Untuk jurusan SNBP nanti kalian bisa lihat di sini, buka SNPMB BPPP Kemendikbud Go ID, kemudian ada tombol ini, bisa diklik, kemudian nanti akan muncul SNBP. Nah, diklik, kemudian silakan klik yang namanya PTN SNBP. Nah, ketika sudah diklik, siswa-siswa semuanya untuk SNPMB khususnya juga untuk SNBP tahun 2024 ini disediakan oleh 3 institusi ya. Yang pertama itu adalah PTN Akademik. PTN Akademik itu seperti universitas, institut ya. Kemudian ada PTN Vokasi, itu politeknik ya, politeknik negeri pastinya. Kemudian
daftar PTKIN itu adalah UIN, Universitas Islam Negeri ya, UIN Malisongo, UIN Salatiga, UIN Jogja, itu nanti di daftar PTKIN. Nah, kalian nanti akan pilih yang mana? Nah, saya sarankan nanti ketika Anda memilih SNBP itu saya sarankan untuk pilihan 1 sama 2 itu dalam sebuah perguruan tinggi yang sama ya. Misalnya saja pilihan 1 di UNES, pilihan 2 juga diusahakan di UNES ya, jangan lintas universitas. Sebagai contoh, ini kita akan mengintip dari PTN akademik yang kira-kira sesuai untuk anak-anak Maduang Grobogan ya. Kita lihat di UNES dulu ya, di Universitas Negeri Semarang. Untuk PTN akademiknya kita lihat prodinya. Nah, ini prodi yang disediakan. Ini saya kasih contoh pertama dulu ya. Jika kalian anak IPA kemudian ambil pendidikan matematika, ini bagaimana? Daya tampungnya tahun 2024 ini ya, angkatan kalian itu cuma 45. Sebenarnya cukup tinggi ini ya, 45. Tapi dibandingkan dengan peminat tahun kemarin 2023 itu 742, cukup tinggi. Nah, biasanya data-data seperti ini trennya itu enggak berubah drastis ya, istilahnya tidak signifikan ya, tidak beda nyata. Kemungkinan besar untuk peminatnya di angkatan kalian itu ya sekitar 700, 600, 500 gitu. Enggak mungkin down langsung sedikit, itu enggak mungkin. Jadi mungkin dengan pendidikan matematika ini agak berat juga ya untuk anak Maduang Grobogan ya. Coba di fisika ini daya tampungnya di 2024 itu 31, peminatnya itu ada 166. Ini bisa dicoba ya, seperti ini bisa dicoba. Kemudian yang kimia juga seperti ini ya, kemudian juga jurusan-jurusan yang lain. Coba lihat beberapa jurusan-jurusan yang mungkin ini khusus IPA dulu ya, yang mungkin daya peminatnya tahun 2023 kemarin sedikit ya, karena trennya juga sekitar itu saja. Ini sebagai contoh juga, ini kesehatan masyarakat ini sangat tinggi ya, daya tampung untuk tahun 2024 itu 55, sementara daya peminatnya di 2023 kemarin 1570 ya, susah sekali ya. Ini untuk yang UNES silahkan dilihat yang nilainya 100 ini. Pendidikan luar sekolah ini kemarin ada anak siswa Maduang Grobogan juga diterima di sini, jadi nanti bisa dicoba ya. Sekali lagi ingat siswa-siswa semuanya, jangan lantas bilang bahwa ketika saya memilih jurusan pendidikan luar sekolah kemudian masa depan saya suram. Jangan sampai seperti itu ya, saya tandaskan jangan sampai seperti itu. Ketika kalian nanti sudah memilih jurusan dan diterima, kemudian kalian itu istiqomah, ajak, tetap tekun belajar, doa dan seterusnya. Sekali lagi apa yang saya bilang tadi, dan kamu ikhlas ya tentunya, insya Allah Allah akan memberikan atau akan menyusun skenario di masa depan kamu yang saya yakin di luar ekspektasi kalian. Bisa jadi kalian tidak jadi guru di SLB tapi jadi dosen di UNES ya, bisa jadi. Yang penting kalian itu nanti tekuni. Sekali lagi apa, ketika kalian nanti kuliah itu adalah lembaran hidup baru dalam belajar. Jadi jangan lantas Anda membawa Maduang Grobogan, ilmu saya dulu ini, buang itu semuanya, karena ketika kalian kuliah itu nanti akan menapai, menjalani, membuka pintu gerbang yang baru dalam dunia pendidikan. Kemudian ada juga geografi, ini cukup berat ya untuk anak Maduang Grobogan, dan saya kira itu ya. Seni rupa, sayangnya untuk seni rupa ini berarti ada yang namanya ini ya, portofolio. Kira-kira kalian punya nggak jiwa seni ya? Portofolionya itu bisa dalam bentuk video ya, tahun-tahun kemarin itu ada. Olahraga juga demikian, portofolionya itu dalam bentuk video. Kemudian kita lirik lagi ya untuk ya beberapa perguruan tinggi yang lain. Ini sebagai contoh itu Untidar ya, Untidar itu saya tidak akan membuka yang perguruan tinggi yang jauh-jauh dulu. Untidar ini sebagai contoh
Universitas Negeri Tidar, ini di Magelang. Lihat prodi. Ketika kita melihat prodi seperti ini, agroteknologi, daya tampungnya 2024 ini nanti 45, peminatnya di tahun kemarin itu 305. Ini cukup berat ya untuk Mandua Grobogan. Teknik elektro itu ada kakakmu kemarin itu 2 tahun yang lalu ada yang diterima di sini. Ini bisa dicoba lagi ya, bisa dicoba lagi untuk yang tertarik dalam bidang teknik elektro. Terus kemudian yang teknik elektro ini kemarin tuh cewek itu kemarin tuh ya, saya lupa namanya. Aquaculture kemarin juga ada anak Mandua Grobogan yang diterima di sini ya. Jadi kalian bisa dicoba untuk Untidar ini. Sekali lagi dengan daya tampung 45, kemudian tahun kemarin 128, kemungkinan besar untuk tahun 2024 nanti itu plus minusnya kurang lebihnya itu juga sekitar 100-an ya. Jadi bisa dicoba ya untuk siswa anak Mandua Grobogan. Demikian juga untuk jurusan-jurusan yang lain. Kemudian jangan sampai berpatokan pada sebuah PTN akademik. Ingat selalu ada yang namanya daftar PTN vokasi. Itu contoh itu adalah politeknik ya. Politeknik itu tidak lantas D3 ya, tapi juga ada sarjana terapan yang setara dengan S1. Sebagai contoh, ini perguruan tinggi untuk vokasi itu adalah Politeknik Negeri Semarang yang paling dekat dulu ya. Ini ada lihat prodi bagaimana jurusannya untuk SNBP ini. Ini ada teknik perawatan dan perbaikan gedung ya. Daya tampungnya 2024 20, peminatnya tahun kemarin 110. Bisa dicoba ya, bisa dicoba. Mungkin Anda nanti akan berada di jurusan ini ya, siapa tahu, dan sukses di jurusan ini, siapa tahu ya. Kemudian ada beberapa jurusan-jurusan yang lain, misalnya saja ini. Terus ada lagi jurusan teknik telekomunikasi. Daya tampungnya 2024 ini 30. Kemudian peminatnya ada 144. Ini boleh dicoba ya. Kemudian juga beberapa jurusan-jurusan yang lain. Ini ada teknologi rekayasa elektronika 26, daya tampungnya 99. Sebuah tips siswa semuanya ya. Kenapa jurusan-jurusan seperti ini, seperti teknologi rekayasa elektronika ini kok daya tampungnya cukup besar, cukup lumayan, tapi peminatnya sedikit ya? Karena persepsi anak-anak ya, persepsi anak-anak sudah melihat judulnya saja sudah menakutkan ya, misalnya saja seperti ini, sehingga mereka tidak tertarik. Sekali lagi, ketika kita itu berbasis niat yang baik, ingat selalu ya siswa-siswa semuanya, senantiasa saya tekankan di sini, berbasis niat mencari ilmu yang baik ya, semata-mata mencari ridho dari Allah ya, dan itulah anjuran agama. Yakinlah bahwa skenario Allah itu nanti akan lebih baik dari ekspektasi kalian ya. Itu pesan saya seperti itu, dan Allah nanti akan memberikan jalan-jalan yang terbaik untuk kehidupan kalian. Sekali lagi, yang tidak dianjurkan bagaimana ketika kita mau kuliah, kita sudah melompat, oh jurusan ini nanti yang banyak menghasilkan uang, oh jurusan ini nanti yang membuat saya kaya raya ya, itu hedonisme ya. Oh ini nanti akan jadi begini begini begini, yang dikejar duniawinya. Maka contoh yang tidak baik ini nanti kok sepertinya ya nanti kurang bermakna ketika kalian nanti akan kuliah. Dan ketika nanti kalau kalian sudah lulus tidak mendapatkan apa-apa, nanti malah jadi sakit hati ya. Sekali lagi siswa semuanya, mari kita menuntut ilmu itu basicnya niat. Kemudian kalian bisa di perguruan tinggi negeri, itu sudah cukup membanggakan. Nanti di perguruan tinggi negeri itu biasanya ada begitu banyak kerjasama ya, ada sandwich program, kemudian dual degree dengan perguruan tinggi luar negeri yang lainnya. Nah, siapa tahu dengan mempertahankan IPK yang bagus, kalian nanti bisa dual degree ya. 50% kuliah di dalam negeri, 50% di luar negeri. Ini banyak contohnya ya, banyak sekali contohnya. Terus kemudian juga
beasiswa di perguruan tinggi negeri itu begitu banyak ya, melimpah ruah ya, sehingga nanti Anda bisa bisa ikut berpartisipasi ya dalam memperoleh beasiswa dari perguruan tinggi negeri, dari LPDP, ada dari Jarum, ada dari Habibie Center, banyak sekali itu. Itu mungkin bisa dicoba sekali lagi untuk daftar PTN vokasional ini, siswa-siswa semuanya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga lihat daftar PTKIN ini yang dari perguruan tinggi Islam. Itu ada beberapa jurusan Universitas UIN Wali Songo ya. Ini sebagai contoh saya lihatkan di sini. Ini UIN Wali Songo juga ada jurusan gizi ya. Kemarin kakakmu ada yang diterima di sini ya. Daya tampungnya 2024, peminatnya 2023. Kemarin ada yang diterima di sini ya, cewek ya, dari anak IPA itu, lupa namanya ya. Jadi kalian bisa coba lagi untuk mendaftar di sini. Matematika boleh didaftar ini, kemudian kimia juga, ini untuk anak IPA ya. Kemudian yang IPS bagaimana? IPS ada psikologi, tapi seperti ini berat ya. Kemudian sosiologi boleh-boleh saja ya, ilmu politik boleh-boleh saja ya, ilmu hukum juga boleh-boleh saja. Manajemen banyak ya kan ya. Kenapa manajemen banyak? Psikologi yang banyak ini. Ingat selalu siswa-siswa semuanya, ini tidak membuat gentar dari anak-anak IPS ya. Di seluruh Indonesia itu jurusan IPS sama jurusan IPA itu yang paling banyak itu adalah jurusan IPS ya. Sehingga wajar ketika nanti jurusan-jurusan IPS itu banyak peminatnya, karena memang ya yang dituju itu kan gitu. Sehingga tadi saya sarankan untuk siswa-siswa yang dari IPA, cobalah jangan ikut memberatkan saingannya anak IPS. Coba kalian nanti juga cari yang namanya jurusan serumpun gitu. Kemudian nanti kalau ada ilmu ekonomi perbankan nanti bisa juga diambil untuk jurusan-jurusan ini. Coba kita lihat dulu jurusan PTKIN ini yang dari UIN Salatiga, karena alumni Manduang Grobogan itu banyak di UIN Salatiga. Nah, coba kita lihat. Nah, ini ya. Lihat prodi. Ya. Ini adalah daftar dari UIN Salatiga yang bisa diambil melalui jalur SNBP, baik itu anak IPS, IPA maupun agama. Bisnis digital. Nah, ini bisnis digital ini berarti IPA boleh, IPS boleh, agama juga boleh ya. Nah, silakan, karena daya dukung ya, nilai-nilai akademik yang khususnya itu adalah lintas minat itu ada informatika, sehingga bisnis digital ini nanti bisa juga untuk dimasuki ya. Dan ingat, ini seperti ini itu adalah prodi baru ya. Biasanya kalau prodi baru itu 0. Nah, ini ada tulisannya prodi baru, berarti kemungkinan besar seperti ini kita tidak bisa memprediksi ya, kira-kira itu saingannya bagaimana gitu. Tapi kalau kalian ambil jurusan ini ya boleh-boleh saja ya. Bisa sains data, teknologi informasi ya, perpustakaan dan sains informasi dan seterusnya. Ini bisa diambil, cuman di sini kita nggak bisa memprediksi ya peminat 2024 itu berapa, kita nggak tahu karena memang ini adalah prodi baru. Demikian siswa-siswa semuanya, sekali lagi yang kita harapkan itu apa? Kita semuanya guru Manduang Grobogan itu yang khususnya yang terlibat dalam hal ini, wali kelas, BK termasuk saya ya, itu semuanya welcome ya. Bagaimana kalau kalian nanti ingin konsultasi secara langsung, kita terima ya. Kita bahagia, kita senang karena bisa membantu kalian agar menemukan jalan kalian sesuai dengan bakat, minat dan harapan besar dari kalian. Itu sekali lagi, kalau kita itu diajak konsultasi, kita nggak memaksa ya, tapi memberikan saran yang terbaik. Sekali lagi silakan untuk membuka diri sebelum menentukan jurusan pilihan kepada semua guru yang kalian percayai, kemudian Anda sarikan ya dari guru A, guru B, kemudian kira-kira mana yang sesuai dengan minat kalian, apa yang harus dipilih, itu nanti seperti ini ya. Jadi sekali lagi ketika kita bisa membuka komunikasi, diskusi ya, itu sangat membantu sekali ketika nanti Anda itu memilih prodi maupun memilih jurusan. Kalau Anda tidak konsultasi ya, Anda egois gitu ya, berpikir bahwa saya ini harus gini-gini, sementara kalian tidak mengenali diri kalian sendiri. Nah, itu nanti akan percuma.
Demikian siswa-siswa semuanya, harapan besar bagi kami tanggal 14 Februari sampai tanggal 28 Februari itu adalah pendaftaran. Masih ada waktu ya. Tolong buka untuk berkomunikasi dengan guru-guru yang kalian percayai, khususnya wali kelas, khususnya BK, dan juga dari tim kurikulum sendiri. Demikian dari saya. Insya Allah nanti kita akan membuat beberapa video lagi yang khususnya untuk UTBK dan juga SNBT. Saya kira cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.